Halo, perkenalkan aku Muhammad Fransroka dari kelas 11 MIPA 2. Aku Andrea Agustian dari kelas 11 MIPA 2. Oke, halo, boleh kenalkan diri nggak? Boleh, nama aku Mukyaka. Mas berapa? Kelas MIPA 2. MIPA 2. Kalian ada main media sosial nggak? Ada Kak? Apa aja tuh kalau boleh tahu? Instagram, TikTok, WhatsApp, itu dong. Kamu? Kayak Instagram, WhatsApp, Twitter, sama Telegram juga. Main media sosial nggak? Iya, ada. Apa aja tuh? Aku seringnya main Twitter, aku pakai TikTok juga. Nggak? Ada. Apa aja tuh? Instagram, TikTok, sama WhatsApp. Pernah main media sosial? Pernah, Kak. Apa aja tuh? TikTok sama Instagram. Jadi selama kamu pakai media sosial, kamu ada nggak banyak yang kayak cyberbullying gitu? Ada banyak. Banyak. Kayak apa contohnya tuh? Kayak Uni Bakuan. Yang gitu. Banyak banget, Kak. Iya Kak. Kayak apa contohnya? Apalagi kayak di Instagram gitu kan Kak, kayak ada beberapa orang yang bilang kalau netizen di Instagram tuh lebih ngeri gitu lah Kak daripada Twitter. Iya. Ya. Pernah, Kak, di TikTok. Kayak apa contohnya tuh? Misalnya kan kalau ada di video tuh yang aneh gitu, netizen tuh Iya. hampir tiap hari, Kak. Iya. Kayak apa tuh contohnya? Kebanyakan kena punya netizen kan Kak. Itu tuh misalnya ada kita punya kesukaan yang berbeda. Itu kayak ya kita kayak dibilang punya selera yang aneh. Terus gimana perasaan kamu dalam hal itu? Miris sih, Kak. Sedih juga. Kenapa banyak netizen Indo yang melakukan cyberbullying? Kasian sih ya Kak. Soalnya mereka tuh menghinanya tuh kayak lebih ke fisik. Iya. Kan emang fisik. Iya. Sakit hati juga Kak. Kamu pernah nggak melakukan itu? Enggak, kalau cyberbullyingnya enggak pernah. Ya jangan dia aja ya. Lakukan itu. Enggak, Kak. Sekalipun. Enggak. Netral. Jujur, iya. Malas berkomentar. Kayak tinggal bikin akun anonim habis itu ya scroll doang kan. Jangan stop. Kayak bodo amat sih Kak. Gitu. Kalau sama teman dekat pernah, kayak saling ngebully gitu. Tapi bercanda. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Mecha Terry Putri yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Kali ini saya akan memberikan informasi maraknya cyberbullying di mancanegara, bahkan negara Indonesia, serta apa saja hukuman untuk pelaku cyberbullying ini. Sebelum saya menjelaskan apa saja hukumannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cyberbullying. Cyberbullying merupakan perilaku negatif berupa perundungan dilakukan melalui akses jaringan internet yang bertujuan untuk menjatuhkan, menyakiti, atau merugikan orang lain. Perilaku cyberbullying dilakukan melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan platform lainnya. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying, The Kill Label menobatkan Instagram adalah platform yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau cyberbullying. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat menyusul dengan presentasi masing-masing sebesar 37% dan 31%. Berdasarkan hasil riset Center of Digital Society pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA, sebanyak 45,35% siswa pernah menjadi korban dan 38,41% siswa melakukan cyberbullying. Selanjutnya, menurut data UNICEF pada tahun 2022, 45% dari 2077 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying ini. Perbuatan intimidasi ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik. Di Indonesia, kasus mengenai cyberbullying tidak semua dapat terdata. Hal ini karena banyaknya korban yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang didukung oleh UNICEF tentang suatu penggunaan internet di kalangan anak-anak remaja di Indonesia yang dirilis pada tahun 2014 menyatakan korban cyberbullying tertinggi ialah pada kalangan anak-anak. Child Fund International membagi beberapa jenis cyberbullying. Di antaranya ada 6 jenis. Yang pertama adalah pelanggaran privasi,
Dan yang kedua, pengecualian eksklusi. Ketiga, penguntitan. Keempat, fitnah atau pencemaran nama baik. Kelima, pelecehan daring. Keenam, kekerasan seksual, ancaman, dan pemerasan online. Sementara itu, Board Bad Search mencatat salah satu yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan dengan total presentasi sebanyak 61%. Meski kebanyakan kasus cyberbullying umumnya menimpa kaum remaja, namun dampak yang dihasilkan terus berlanjut hingga korban mencapai usia dewasa. Dampaknya mulai dari penyakit mental seperti depresi, social anxiety, dan juga munculnya dorongan untuk bunuh diri. Baiklah, hanya sekian dulu penjelasan cyberbullying ini. Do you want to know about it? Tonton video selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut. Ih, kok banyak yang nge-head sih? Padahal kan aku cuma ngupload foto. Itu bukannya yang posting di Instagram itu ya? Beda banget asli sama fotonya. Padahal aslinya nggak secantik itu loh. Baik banget, norak banget ya kan jatuh. Cyberbullying merupakan perilaku intimidasi, pelecehan, maupun penghinaan melalui platform digital seperti sosial media, chat, maupun game online. Ini bisa berupa komentar kasar, penyebaran rumor, ataupun ancaman yang dilakukan secara online. Cyberbullying seringkali lebih sulit dihindari karena pelaku bisa menyembunyikan identitas. Korban dapat dihadapkan dengan intimidasi tersebut kapan saja dan di mana saja. Jadi dampak negatif dari cyberbullying adalah yang pertama depresi dan kecemasan, yang kedua menurunnya rasa percaya diri, yang ketiga keinginan untuk bunuh diri, dan yang keempat gangguan tidur. Jadi cyberbullying dapat diatasi atau dihindari dengan cara yang pertama, jangan membalas pesan yang menghina atau mengancam. Yang kedua, blokir atau laporkan akun yang melakukan bullying. Yang ketiga, simpan bukti pesan atau postingan yang mengandung bullying. Yang keempat, berbicaralah dengan orang yang dewasa atau pihak berwenang. Dan yang kelima, menjaga privasi keamanan. KUHP telah mengatur pasal mengenai pengancaman penghinaan, yakni terdapat dalam pasal 368 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun dan pasal 310 ayat 1 dengan ancaman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Akan tetapi, sebagai leg spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Cyberbullying sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Terdapat dalam pasal 29 yang berbunyi, setiap orang yang sengaja
dan tanpa hak mengirimkan transaksi informasi dan elektronik yang berisikan hal ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Dan pasal 29 ini mempunyai sanksi pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 45B Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sekian edukasi hukum kali ini, tetap berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan mempergunakan sosial media, serta kemudahan dalam berteknologi ya teman-teman semuanya. Sekian berita informasi kali ini, saya Mesya Tiadi Putri pamit undur diri. Sekian, terima kasih.